welcome back to Finspirator Fish Bali bersama saya Ivan. Jadi di video kali ini guys ya, kita bakal membahas, nah banyak banget yang nanya soalnya guys, bagaimana sih ini tank-tank yang ada di belakang ini tetap bisa jernih walaupun nggak pakai filter yang nggak hidup, lalu padahal nggak pernah diganti, sampai 6 bulan namanya kita tidak pernah diganti, tapi tetap bisa warnanya itu tuh clear banget. Nah, itu penasaran kan seperti apa formulanya agar tank kalian tuh gampang banget, gak perlu diganti airnya, tapi bisa tetap segar dan tetap bisa bermanfaat baik untuk ikan kalian. Nah, kita langsung aja bakal bahas di konten kali ini. Yuk! Nah, oke guys, jadi kita langsung bakal aja bahas yang pertama. Nah, di sini ada beberapa tank ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini ada 7, 8. Ini kita bakal coba bahas perbedaan-perbedaannya dan bagaimana bisa ini terlihat seperti bersih banget. Walaupun ini selama 6-3 bulan itu nggak pernah diganti, it's okay, tidak masalah. Dan ini bisa tetap bertahan untuk pemeliharaan cana kalian. Nah, seperti apa rahasianya kita bakal coba bahas ya guys. Bagaimana sih konsep awalnya tank ini bisa bersih? Nah, itu kita pertamanya itu memikirkan bagaimana tank ini dapat menjadi rumah cana kalian dengan seperti di alamnya. Nah, alam itu seperti apa sih untuk mengelola air? Nah, kita membutuhkan bantuan dari tanaman, kita bantuan dari mikrobiologi yang ada di sini untuk membuat air ini menjadi nature. Jadi dia biar bisa natural lagi sehingga dia bisa membantu membersihkan airnya. Itu jadi konsepnya seperti itu. Jadi dia dibantu sama ekosistem yang berjalan di dalam tank ini. Nah, seperti apa bisa ekosistem itu terbuat? Nah, kita mewadahinya dengan adanya rumah-rumahnya. Ada rumahnya dia, jadi dia bisa berkembang biak di sana, bisa hidup di sana, dan bisa berproses di dalamnya. Sehingga hasil dari ekosistem itu bisa menghasilkan tank yang bersih, seperti itu guys. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita ke bawah aja. Ini tank yang lebih lama lagi, mungkin ada 1 tahun, ada lebih. Tidak pernah terganti, tidak pernah diapa-apain, dan masih seperti ini aja. Bahkan tanamannya ini pasang surut, dia hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, seperti itu. Dan kita lihat di sini, ini sudah menjadi tanah sampai guys. Entah ini kotorannya dia, entah ini kotoran ikan yang kita maksud, entah itu daun-daun tanaman yang sudah busuk dan sebagainya. Nah, dia sampai sini dan menjadi mengendap guys. Kalau kalian pakai filter ini, tentunya ini kan bakal kesedot ya, bakal lebih bagus lagi. Nah, kalau pakai filter ya tentu pasti lebih bagus guys. Saya pakai filter, pakai hanging filter ya. Tapi itu saya gunakan pada saat saya menggosok kaca ini dan saya hidupin sementara aja karena untuk mempercepat dia tuh bersih gitu aja sih sebenarnya guys. Tapi kalau nggak pakai itu juga nggak apa-apa, dia bakal turun lagi dan bisa menghadap lagi kayak gitu. Saya jarang banget ngidupin itu karena malesnya kalau hanging filter itu cepat sekali, ntar tiba-tiba surut atau mati tiba-tiba, nanti mesinnya kayak bunyi grog gitu guys. Jadi kadang-kadang karena filternya juga udah lama, jadi mending saya nggak pakai, ya hidupin kayak gitu guys. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi kita buat wadahnya dulu, kita buat rumahnya dulu. Nah, dengan cara apa? Kita kasih yang namanya substrat. Nah, substrat yang pertama itu ya guys ya, kalau kita bisa, kenapa kita kasihin sedikit tanah ya, biasanya kalau kita setting itu kita kasih tanah sedikit di belakangnya. Karena apa? Untuk media tanaman itu hidup pertama, dan juga itu kan di sana pastinya tentunya ada zat-zat atau mineral atau apalah itu namanya, saya nggak tahu juga. Tapi itu yang bisa membangun ekosistem di dalam sini nih kayak gitu guys. Nah, kayak gitu zat hara mungkin ya namanya. Nah, itu di dalamnya kan ada tuh. Nah, setelah itu kita tumpuk dengan pasir. Pasirnya kita cari yang berpori-pori. Misalkan kita bisa pakai pasir Malang atau pasir Bali atau pasir yang lain-lain yang banyak ada pori-porinya. Untuk apa? Untuk rumah bakterinya guys. Jadi lebih banyak ada pori-pori itu adalah untuk rumah bakterinya, sehingga jadi media biologis di sananya kayak gitu guys. Nah, setelah ada bakteri, rumah bakteri, kalian bisa juga memberikan pasir yang lebih halus, misalkan yang 0,1 atau 0,5 atau berapa yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil kayak gini, misalkan ini pasir Bali yang halus, kita taruh di atasnya. Untuk apa?
untuk media tanamannya lagi kayak gitu. Karena apa? Kita nempelin tanaman ini atasnya itu kalau menurut saya ya, menurut pengalaman. Jadi saya bukan ini cuma saya berdasarkan pengalaman. Nah, kita tuh kan nanamin tanaman nih. Tanaman itu tuh butuh tempat akarnya untuk berkembang. Jadi kalau kita kasih substrat yang keras bisa saja dia hidup. Tapi kalau yang lembut dia lebih mudah untuk memecah substratnya kayak gitu guys. Gitu sih pengalaman saya. Kalau salah bisa dikoreksi dan bisa mungkin ditambahkan kayak gitu guys ya. Nah kalau saya seperti itu. Jadi pada saat dia sudah dikasih yang substrat yang halus, nah baru dia menjorok ke yang lebih keras lagi. Nanti yang ada pori-porinya baru dia bawahnya dia nyari zat hara di tanahnya seperti itu guys. Nah kayak gitu. Nah setelah itu baru ada batuannya. Batuan juga ini bisa menjadi tempat pori-pori ya. Maksudnya untuk bakterinya hidup kayak gitu. Ada kayunya kayak gitu. Ada lumutnya nanti hidup. Nah lumut ini juga menjadi salah satu lingkaran ekosistem karena dia juga mengurai kayak gitu guys. Tanaman juga mengurai seperti itu. Dan adanya air serta adanya lampu. Nah kayak gitu guys. Jadi ada tanaman, ada medianya, ada lampunya. Jadi tanaman ini berfotosintesis serta ada peranan ikan di sini. Nah ada peranan ikan serta ada, nah ini terlewatkan guys, sorry guys, karena saya nggak ada scriptnya, jadi benar-benar langsung aja ngomong to the point aja kayak langsung kayak gitu deh. Nah ada ini daun-daunan kering. Kalian ini bisa tambahin juga daun ketapang juga bisa. Nah ini kayak daun-daun kering ini juga membantu sebagai media pembusukan. Ini pembusukan ini bisa menjadi cikal bakal dari makanan untuk biologis itu juga ya, diurai kayak gitu mungkin ya guys ya. Jadi itu yang bisa membantu ekosistem di sini itu berjalan lebih baik lagi kayak gitu guys. Nah ini sebenarnya bagus loh untuk di beberapa tank saya taruh nih. Ini banyak juga tuh di sana saya taruh. Nah ini juga saya taruh. Nanti maunya kita coba cari lebih banyak, kita bakal jual di Shopee. Jadi buat teman-teman soalnya banyak banget yang nanya, bahkan kayu-kayuannya juga banyak yang nanya banget apa yang dipakai sampai kuat seperti apa. Ini padahal ranting biasa aja. Serta tanamannya juga tanaman apa aja yang kuat untuk ditaruh di tank seperti ini. Karena banyak banget yang pingin buat tank seperti ini kayak gitu loh. Jadi saya ingin mencoba untuk membantu teman-teman yang ingin mewujudkannya, semoga bisa berguna. Jadi kalian juga bisa menikmati cana itu nggak polosan aja. Jadi ada mungkin ada punya cana yang tank polosan. Nah salah satunya mungkin ada yang di setting ini lebih adem kan kelihatannya, mungkin seperti itu guys. Nah balik lagi ke kontennya. Nah dari media yang adanya yang daun-daun busuk ini juga membantu dari pembuatan biologis itu. Kalau kita masukin air baru guys ya, kan itu pasti berkabut. Nah airnya itu belum nature, belum bagus. Nah kita biarkan saja airnya itu untuk menyatu dengan alam ini. Nanti kalian juga bisa kasih bakteri starter guys kalau yang belum ada. Tapi kalau airnya sudah lama, nanti hidup sendiri sih bakteri itu pasti hidup sendiri menurut saya kayak gitu. Jadi udah airnya sudah bagus. Kalau kalian sudah punya tank yang ada aquascape-nya, itu kalian bisa ambil, kalian taruh di tank yang baru kalian kasihin air baru. Nah itu lebih bagus guys karena sudah ada bakterinya. Jadi bakterinya bakal berkembang biak dengan semakin lama semakin banyak lagi. Jadi airnya bakal semakin cepat untuk membersih sendiri kayak gitu guys. Nah kayak gitu. Setelah sudah bagus dia airnya, nah sistemnya bakal kita kasih makan cana kalian. Nah kalau kalian kasih makan cana itu jangan terlalu banyak. Kalau untuk yang mau nggak ngurus tank ya, kalau saya seperti saya ini, saya jarang banget ngasih makan cananya terlalu banyak gitu. Jadi saya kasih makan secukupnya aja. Karena apa? Karena dia kalau dia kasih makan secukupnya, si cana ini bakal berak atau pup atau buang kotoran itu pun sudah sedikit. Nah setelah makanannya ikan ini pup, nah ini bakal terurai di sini. Seperti itu guys. Nah, adalah tanaman di sini yang bakal makan itu. Nah, itu ada makan itu, ada bakterinya juga. Jadi benar-benar dibantu sama itu amoniak itu tuh dibantu terurai sama si bakteri baiknya itu ya. Jadi seperti itu. Ada bakteri baik, ada bakteri jahat ya kayak gitu ya mungkin ya. Jadi bakteri starternya itu yang bakal berkembang dan bisa membantu air itu menjadi bersih kayak gitu guys. Jadi airnya bakal nature seperti ini. Setelah itu berjalan berminggu-minggu, berbulan-bulan, tentu
bakal airnya habis seperti ini, airnya bakal berturut-turut seperti ini, airnya turun terus seperti ini guys. Ini kita lihat di sini airnya turun sendiri-sendiri. Nah ini apa artinya? Jadi air ini sudah memuai karena apa, di atasnya ada lampu kayak gitu guys. Nah kita hanya perlu menaruhkan air kembali, jadi sangat-sangat gampang untuk pemeliharaannya. Jadi benar-benar mudah untuk kita tuh merawat ini kayak gitu guys. Nah kita bisa lihat di sini ya. Kalian bandingkan ini dan ini. Ini rada-rada putak kelihatannya guys. Kurang, jadi gak bersih gitu guys. Nah ini sekarang ini lebih clear karena apa? Lebih banyak tanamannya guys. Lebih banyak yang megang kotorannya karena di sini juga sudah jadi. Ini juga sudah jadi. Ini rada kuning karena mungkin dari tanin kayunya ya. Ini juga kita harus perhatikan kalau kita membuat setting tank itu, tanin kayu ini bisa membuat tanamannya jadi kurus-kurus. Ini kurang benar-benar kurang gini kali ya, kurang makan tanamannya. Jadi karena airnya juga terlalu keras ya, jadi pH-nya terlalu rendah mungkin karena dari tanin kayunya seperti itu. Nah ini juga mulai berkembang dia. Tapi yang paling benar-benar ini sih ini guys, karena dia berkembang sendiri nih tanaman, nggak mungkin dong kita nanam yang seperti ini kecil-kecilnya itu. Dia berkembang lagi. Ini sebenarnya lebat, dia mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Tapi kalau yang bagus sebenarnya setiap sebulan atau 2 minggu sekali kalian turunkan airnya beberapa persen, misalkan segini. Kalian tambahkan lagi, jadi nggak perlu ganti full, kita hanya mengganti sedikit-sedikit untuk mengurangi kejenuhan dalam air tersebut kayak gitu guys. Jadi simple aja, jadi nggak pernah ganti-ganti air. Even airnya seputak ini, kotorannya sebanyak ini tuh tidak masalah guys. Ini kan juga gede, tidak masalah. Ini dah buktinya. Jadi saya hanya mengobrol dengan kondisi yang ada di sini kayak gitu guys. Semoga bisa bermanfaat lah intinya. Nah ini sebenarnya yang kayak gini bahaya guys, karena amoniak bisa jadi bom amoniak karena tidak ada yang mengurai guys kayak gitu. Nah ini yang seperti ini harus diganti guys kayak gitu, harus diperhatikan kotorannya. Kalau ikannya sudah kuncup, misalkan kayak ini nih, si Maru nih udah kuncup nih, kurang sehat nih, airnya harus diganti karena tidak ada yang mengurai seperti ini guys, atau seperti ini kayak gitu. Nah ini saya satu tahun yang lalu ngonten rasanya masih sama kayak gini aja, tanknya masih aman-aman aja kayak gitu. Jadi aman-aman aja guys sebenarnya kayak gitu. Tinggal kita tambahin air lagi. Menurut saya sih seperti itu berdasarkan pengalaman. Dan dari tanaman juga grow-nya nggak terlalu cepat karena dia mineral yang didapatin emang nggak terlalu banyak juga. Kita nggak ada kasih pupuk dasar juga tidak ada. Kita langsung aja sama pasir-pasir, jadi nggak terlalu berpengaruh lah sama pertumbuhan tanaman. Jadi benar-benar pelan-pelan semua, makanan juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi akhirnya itu membuat tank ini jadi bersih sendiri ya gitu guys. Kalian coba tanknya jangan diapa-apain, pokoknya dengan teori seperti itu harusnya pasti bakal bisa guys gitu. Walaupun nggak pakai walaupun nggak pakai tanaman pun sebenarnya bisa guys. Kalau ada bakterinya kayak gini, bisa bersih dia sendirinya. Tapi lebih bagus kalau sudah ada bakterinya guys. Ada tanamannya ini bersih banget nih, padahal airnya nggak pernah keganti sama sekali. Ini substratnya naik sendiri, tapi airnya udah bersih banget ya. Cuman kotor di tank aja ya guys ya. Tanknya nggak pernah di gosok kayak gitu. Nah seperti itu guys. Jadi benar-benar bakal membantu teman-teman yang mungkin pelihara sama cana, suka sama cana, pingin pelihara cana tapi nggak pingin repot-repot banget dan bisa menikmati ikan. Jadi semua itu bisa membantu ya, itu semua pilihan, tapi semoga bisa membantu kayak gitu. Polosan juga banyak kan, kalau kita lihat manfaatnya dua-duanya bisa sama aja manfaat, tapi kalau kita lihat gimana caranya biar tank itu bisa bersih walaupun 1 tahun lamanya tank itu nggak pernah diganti full airnya, nggak pernah diangkat, digotong kayak gitu. Nah seperti itu mungkin saya bisa bersharing, mencoba ya, karena mungkin saya mencoba duluan, jadi mungkin dari itu trial and errornya bisa membantu teman-teman di rumah agar bisa menciptakan yang lebih baik lagi, mungkin bisa untuk membantu sesama hobi yang lain kayak gitu guys. Jadi mungkin sekian aja video kali ini guys, sudah pembahasannya dari tank kali ini, bagaimana untuk membuat air itu tidak pernah terganti ya, walaupun ditambahkan sedikit-sedikit tapi setidaknya tidak diganti full sehingga kita bisa menikmatinya tanpa harus repot untuk mengurus. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Ivan Digadata, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.